Salam guru penggerak, jumpa lagi dengan saya di channel saya dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.2 coaching supervisi akademik. Oke, selamat siang Eva, gimana kabar hari ini Bu? Selamat siang juga Pak Ahmad, kabar baik Pak, gimana dengan Bapak? Kabar baik juga Bu. Gimana Bu, hari ini libur ya, sekolah ya? Iya Pak, Oh, kebetulan masih libur. kebetulan masih libur Bu, ya, bukan karena libur ya. Oke, baik Bu Eva. Nah, kira-kira ada Bu Eva, apa kira-kira yang mau kita bahas di sore hari ini? Iya nih Pak, jadi gini Pak, saya kan mau melakukan coaching dengan rekan saya, Ibu Utama. Ibu utama namanya ya? Iya. Oke. Jadi hari ini saya meminta bantuan Pak Ahmad supaya nanti Pak Ahmad mau sebagai observer untuk mengamati proses coaching kami yang saya buat dengan Ibu Utama, begitu Pak. Jadi saya ingin Bapak melihat nanti kompetensi saya sebagai coaching bagaimana kira-kira nantinya Pak. Oke, boleh Bu. Berarti Ibu mau saya sebagai observer Bu ya, ketika nanti Ibu melakukan coaching dengan Ibu utama Ibu ya. Ya, saya dengan senang hati Bu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Belva, kapan rencananya kira-kira Ibu melakukan coaching dengan Ibu utama? Iya, kebetulan kami sudah janjian Pak dengan Ibu Utama. Jadi hari ini rencananya saya dan Ibu Utama akan mengadakan proses coaching ini Pak. Oke. Nah, apa ya kompetensi apa yang Ibu mau capai di proses coaching ini? Iya Pak. Jadi nantinya saya ingin Bapak mengamati nanti kompetensi-kompetensi yang sudah saya sampaikan dalam proses coaching nanti yang saya buat dengan Ibu Utama. Jadi nanti saya ingin menjadi pendengar yang baik terhadap coaching saya nantinya Pak. Oke, berarti ini Bu yang mindfulness Bu ya, menjadi pendengar yang baik, karena memang dari proses coaching itu salah satu kompetensinya adalah menjadi pendengar yang baik Bu. Baik, indikator apa sih yang Ibu ingin capai sebagai bentuk dari kehadiran penuh ini Bu? Iya, jadi saya nanti ingin supaya saya betul-betul mindfulness, artinya kehadiran penuh saya dalam melaksanakan proses coaching dengan coach saya nantinya, yaitu Ibu Utama. Kiranya nanti saya bisa menjauhkan hal-hal yang tidak penting, artinya hati dan pikiran saya selaras dalam melakukan percakapan nanti dengan coach saya, yaitu Ibu Utama. Begitu Pak. Oke, berarti Ibu mau ya ketika nanti proses coaching dengan Ibu utama berlangsung, Ibu mau saya mengobservasi atau mengamati proses coachingnya, mengamati juga tentang indikator dari kehadiran penuh ini Bu ya. Oke, kalau boleh tahu konsep coaching yang Ibu mau terapkan ini bagaimana Bu? Iya, jadi nanti yang konsep coaching yang mau saya terapkan itu memakai konsep kita. Iya. Kalau boleh tahu cerita gimana nih Bu? Iya, jadi konsep kita itu kan Pak, yang pertama ada tujuan umumnya. Jadi nanti tahap awalnya, jadi saya nanti sebagai coach dan coach saya nanti Ibu Utama nanti menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Jadi saya sebagai coach nanti mengidentifikasi Ibu Utama sebagai coaching, di mana saya nanti melakukan penggalian terhadap hal-hal yang dibicarakan, kemudian terhadap situasi yang sedang terjadi. Kemudian ada rencana aksinya juga yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai coach nanti saya nantinya memampukan coach saya untuk mengembangkan ide-ide dia ataupun alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coach itu sendiri. Dan kemudian tentunya tanggung jawab saya nantinya untuk menuntun coach saya untuk membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Oke, berarti dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, saya menangkap Ibu memang akan menerapkan konsep kita ya, mulai dari
tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari coachingnya Ibu ya. Oke, baik Bu, kira-kira selain tadi nih mindfulness, ada lagi nggak kompetensi yang Ibu mau capai dengan coaching konseptif tadi ini Bu? Ada Pak. Apa itu? Jadi yang kedua nanti saya dan Bapak juga mengamati saya apakah saya nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya nantinya Pak. Oke, berarti kalau bisa saya rangkum ini Bu ya, dari awal tadi kompetensi yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini, pertama pendengaran yang baik gitu ya, kemudian kehadiran yang penuh, dan juga menunjukkan pertanyaan berbobot terhadap coachingnya Ibu ya, yang dalam hal ini Ibu utama ya. Dan Ibu akan menerapkan konsep coaching dengan alur perintah gitu ya. Oke, baik Bu, berarti hari ini ya Bu utama akan di sini Bu ya. Iya, perjanjian. Perjanjian. Dan pertama udah Tiba ya. ya. Oke, baik Bu, saya akan mengamati nanti, silakan saja ketika proses coaching nanti mengerti saja Bu ya. Iya. Saya sebagai observer tidak akan memotong di tengah-tengah, tidak akan memberikan intervensi apapun selama proses coaching itu dilakukan. Yang pertama. Saya pertama. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Iya. Gimana nih Bu pertama perjalanannya tadi menuju ke sini? Aman terkendali Bu? Aman Bu, aman. Nggak ada masalah di berjalan dengan mulus. Iya, begitu kan Bu. Nah, kira-kira untuk hari ini ada apa ya Bu yang mau kita bicarakan? Iya Bu, kebetulan ini kan saya sebagai kelas 5 dan juga kelas 3 ada permasalahan dengan kelas saya itu. Nah, kemarin itu kami membuat salah satu olimpiade dari sekolah ini untuk dipertandingkan di kabupaten. Nah, kebetulan saya menuju salah satu murid saya ini, karena saya tahu murid saya ini memiliki kompetensi untuk bidang itu. Kebetulan kemarin itu yang akan dilombakan itu adalah pelajaran matematika Bu. Jadi yang berkompeten untuk bidang matematika ini siswa saya psikologi yang namanya. Nah, giliran saya menuju psikologi ini, dia sepertinya ada yang kurang pas seperti itu. Jadi tadi Ibu menyampaikan kalau di dalam kelas Ibu kelas 5 ada satu hal, yaitu Ibu menunjuk siswa Ibu yang namanya Claudia untuk mewakili siswa Ibu di Olimpiade Matematika gitu ya. Nah, kira-kira dalam percakapan kita untuk hari ini dengan masalah yang Ibu punya, kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa dari bagian dari percakapan kita? Ya Bu, saya ingin mendapatkan solusi Bu, bagaimana supaya anak saya Claudia ini dapat menunjukkan kemampuannya dalam percaya diri. Bagaimana kira-kira untuk solusinya? Iya, baik Bu. Nah, kira-kira Bu yang sudah Ibu lakukan, hal-hal yang sudah Ibu lakukan untuk mencari tahu seperti apa kira-kira si Claudia ini? Si Claudia ini sebenarnya Bu, orangnya itu mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan di dalam pelajaran itu. Juga dia memiliki keterampilan yang tinggi di bidang matematika seperti itu. Cuman kurang percaya diri Bu. Jadi kadang saya sulit untuk mengarahkan dia ke bidangnya itu, bagaimana supaya kemampuan dia itu tersalurkan. Kadang saya sudah membuat beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahannya itu, tapi masih kurang tepat mungkin Bu, akhirnya nggak berhasil. Ya Bu, jadi
Artinya yang saya tangkap dari percakapan ibu barusan, ibu sudah berusaha gitu ya, dan ibu sudah lebih dulu melihat kompetensi sebenarnya di dalam diri psikologi ini ada kompetensi, dan ibu sudah berusaha untuk mendidik dia untuk mengambil sekolah. Nah, kira-kira menurut ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira siswa kita psikologi ini berada di skala berapa ini? Menurut saya Bu, kalau dibandingkan dengan apa yang sudah kita inginkan, skala dari harus itu masih kurang. Saya lihat kemampuannya harus itu, tapi karena nggak percaya diri itu mungkin mengurangi skalanya gitu. Kalau saya ini masih di skala 6 nih psikologi ini. Tapi kalau dia berani dan percaya diri, mungkin saya rasa bisa dia di skala 8. Udah sangat baik menurut saya kalau ada di skala 8. Ya, tadi ibu menyampaikan kalau ibu menginginkan anak kita Claudia ini berada dalam skala 8 bahkan 9 gitu ya Bu. Nah, jadi kira-kira apa langkah-langkah nanti yang ingin ibu lakukan agar anak kita Claudia ini bisa mencapai skala 8 bahkan 9? Ya, baik, menurut saya langkah-langkah yang perlu saya lakukan dan yang harus saya lakukan supaya bisa menumbuhkan rasa percaya diri psikologi ini, supaya apa yang menjadi keinginan saya untuk dia mendapat di skala 8 itu, mungkin Bu, saya harus tanamkan dulu pada diri psikologi ini memiliki bahwasanya setiap orang itu memiliki keistimewaan seperti itu. Nah, mengajak siswa itu atau psikologi ini untuk menilai dirinya sendiri. Mungkin selama ini dia nggak pernah bahwasanya saya bisa gitu, saya memiliki kompetensi, malah menilai dirinya sendiri dan enggak. Saya akan membuat kelas itu untuk menilai antar teman. Nah, dengan nanti saya membuat penilaian antar teman, mereka sudah bisa terbiasa untuk menilai temannya gitu. Jadi nggak ada suka-suka lagi antara teman dengan temannya lain, antara dia guru, jadi udah seperti sahabat. Jadi mungkin kurasa Bu karena ada rasa segannya, jadi dia nggak bisa mengeluarkan potensinya, menghambat kemampuan dia. Mungkin karena di pikiran psikologi ini mungkin saya siswa masih ada yang diberikan, ada mungkin murid-murid ini biarpun kemampuannya hanya pas-pasan tapi dia berani mengungkapkan gitu. Nah, biarpun salah tapi ada keberanian itu kan dilakukan gitu. Psikologi ini kan ada kemampuannya tapi keberaniannya kurang seperti itu. Dengan cara itu nanti mungkin terbina kepercayaan diri dia itu untuk memotivasi dia sendiri. Nah, saya juga memberikan kepercayaan pada mereka gitu, kepada mereka untuk membuat cara-cara bagaimana supaya bisa berkolaborasi antara mereka dalam pembelajaran matematika. Nah, nanti di dalam kelompok nanti mungkin bisa saya buat mempresentasikan ya hasil-hasil belajar mereka. Nah, dengan bergantian kita selama ini kan karena hanya ini mau berbicara ini terus seperti itu, bergantian harus berpikiran. Nah, dia terbiasa untuk melatih diri berbicara hingga kaku lagi, mentalnya sudah bisa ada gitu. Yang sudah saya tangkap dari yang sudah disampaikan, Ibu sebagai gurunya tentu saja sudah memberikan tadi cara-cara bagaimana supaya anak didik kita Claudia tadi tampil bagus dengan memberikan kepercayaan untuk berkolaborasi, memberikan kesempatan kepada temannya juga untuk memberikan kepada penilaian kepada anak didik kita si Claudia ini, dan kemudian tentunya dengan menuntun dia ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Mungkin langsung ya besok Bu, kebetulan kan siswa SD dan SMP kan libur, langsung aja besok karena menurut saya nggak mungkin menunggu lama ya Bu kalau membuat proses untuk keberhasilan anak didik langsung
Mulai besok saya akan memulai ini di dalam kelas, khususnya untuk meningkatkan kepercayaan diri anak kami semuanya ini cepat lebih baik di pelajaran. Nanti langsung secepatnya Ibu lakukan ya Bu ya. Nah, jadi dalam pikiran Ibu, kira-kira nanti ada nggak hambatan-hambatan lain yang menjadi masalah yang dihadapi nantinya dalam memberikan motivasi kepada anak kita ini? Hambatan-hambatan kuasa nggak ada Bu, karena apa? Karena kita sudah memberikan hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan oleh si anak dan sesuai dengan usia mereka. Jadi kita hindarkan segala hambatan-hambatan itu ya Bu, supaya terjadi solusi itu terjadi pada si anak langsung. Nah, itu tentunya apapun hambatannya kita selalu berusaha untuk mencari solusinya gitu ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, kira-kira nanti untuk memotivasi ataupun membekali anak didik kita kalau dia ini untuk kedepannya supaya percaya diri, supaya bisa tampil menjadi duta dari sekolah Ibu dalam Olimpiade. Kira-kira nanti Ibu ada melibatkan siapa saja Bu dalam hal ini? Mungkin saya nanti melibatkan, kebetulan di sini kan ada guru matematika ya Bu ya, nanti melibatkan guru matematika juga di kepala sekolah, dan juga ada teman dia yang sepertinya enak gitu untuk berbicara setiap harinya. Tapi saya nanti melibatkan juga kita mengenali apa yang menjadi masalah dia, seperti itu. Itu aja. Jadi nanti Bu kira-kira apa nih Bu tindak lanjutnya nanti ke depannya Bu? Tindak lanjutnya ke depannya Bu ya bagaimana supaya mereka nyaman, aman, dan selera untuk belajar. Saya akan lakukan itu untuk mencerdaskan anak saya. Baik Bu, kita semangat ya Bu untuk mencerdaskan anak didik kita ya Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa untuk melakukan yang terbaik untuk anak didik kita. Nah, jadi Bu, melalui pertemuan kita sore ini nih Bu, jadi apa nih Bu yang sudah Ibu rasakan ataupun sudah ada yang rasakan solusinya gitu kan Bu dari percakapan kita? Ya baik Bu, selama kita mulai percakapan ini saya merasa senang Bu ya, karena sebelumnya saya sudah habis akal ya untuk mendapat solusinya dari saya, tapi setelah kita melakukan percakapan itu saya sudah dapat solusinya Bu. Terima kasih Bu atas masukan-masukan yang diberikan kepada saya. Nah nanti saya dapat mengaplikasikannya ini di dalam pembelajaran saya, sehingga semua permasalahan saya tadi itu mendapat solusi yang baik seperti ini. Terima kasih atas masukan ya. Terima kasih kembali Bu Tama. Oke baik Bu, semoga berhasil ya Bu. Iya Bu, Tetap semangat. terima kasih Bu. Sampai jumpa. Selamat sore Bu. Oke, rekan-rekannya Bu. Oke Bu Bapak, tadi saya mengobservasi proses coaching yang Ibu lakukan, ya ada coachingnya namanya Bu Utama. Saya juga mendengar banyak, semua saya dengar masalahnya Ibu Utama dan juga pendekatan yang Ibu lakukan. Sejauh ini saya amati Ibu sudah mengikuti semua tahapan kita. Ibu pertama tadi saya lihat ada menanyakan tujuan apa mau dibicarakan, dan juga ada identifikasi permasalahan yang dihadapi, pemetaan situasi, terus juga rencana aksi, ada tanggung jawab. Nah, dari 3 indikator Bu yang kita bahas di awal tadi, yang pertama adalah pendengar yang baik, kemudian kehadiran penuh, dan ketiga adalah pertanyaan bobot. Saya amati Ibu sudah menunjukkan ya, Ibu betul-betul hadir penuh, ya presensinya ada, dari cara Ibu menyimak penjelasan Ibu Utama, dan juga dari Ibu mendengar lebih banyak, ya mendengarkan Ibu Utama lebih banyak. Ibu tidak terlalu banyak memotong, tidak ada motong pembicaraan, bahkan Ibu selalu mendengarkan lalu memberikan tanggapan setelah Ibu Utama selesai berbicara. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, saya lihat tadi, saya dengar
pertanyaan Ibu sudah bagus Bu ya, sudah oke. Paling nanti Bu yang perlu ditingkatkan adalah waktunya ketika coaching itu diperpanjang supaya banyak kesempatan Ibu juga bisa mengeksplor lebih dalam lagi tentang situasi dihadapi oleh coachingnya itu. Begitu Ibu. Baik Pak, terima kasih untuk Pak. Terima kasih sudah melakukan pengamatan terhadap proses coaching saya ini dengan Ibu Utama tadi. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu, atas sangat bantuannya, membantu. Pak.